Halo semuanya, saya Chels Rebecca Blaisi dari SMA Generasi Bintang Gitung. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teks cerpen dan teks negosiasi. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pengertian unsur intrinsik, unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri. Ada di dalam teks dan langsung membangun cerita. Unsur-unsurnya terdapat 1. Tema, gagasan pokok atau ide utama. 2. Amanat atau pesan moral. 3. Alur atau jalan cerita. 4. Tokoh atau penokohan. Yang 5. Latar. Yang 6. Sudut pandang. Dan yang 7. Gaya bahasa. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar teks, tetapi memengaruhi isi, makna, dan penciptaan karya sastra. Unsur-unsurnya pertama adalah latar belakang, pengarang, kondisi sosial budaya, nilai-nilai dalam masyarakat, latar belakang sejarah, dan yang terakhir psikologi pengarang. Selanjutnya kita masuk pada teks negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda atau bertentangan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang saling menguntungkan dan disetujui bersama. Saat ini kita akan masuk pada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, bagian pembuka atau awalan cerita. Kedua, pengajuan. Salah satu pihak menyampaikan keinginannya. Ketiga, penawaran. Ini adalah bagian inti negosiasi yang terjadi tawar-menawar, diskusi, penyampaian alasan, atau perdebatan pendapat untuk mencari titik temu. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan ini adalah akhir dari hasil tawar-menawar. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Kelima atau yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah bagian akhir percakapan. Biasanya berupa mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Kita masuk pada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif, kalimat yang bersifat mengajak, membujuk, atau menyampaikan alasan agar pihak lain setuju. Kedua, menggunakan kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, informasi, atau keterangan fakta. Yang ketiga, menggunakan kalimat kondisional, kalimat yang mengandung syarat atau ketentuan. Keempat, menggunakan pasangan tuturan, kalimat yang saling menghubungkan antara tanggapan dan jawaban. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang. Saya, kami, Anda, kamu, beliau, dan sebagainya. Menggunakan kata yang menghubungkan sebab akibat seperti karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, maka. Yang ketujuh adalah bahasa yang sopan dan santun agar hubungan antara pihak tetap terjaga baik meski ada perbedaan pendapat. Selanjutnya, teks cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yaitu karya sastra berupa cerita fiksi yang menceritakan kisah atau peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalamnya. Ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Kita masuk pada ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama, panjang tulisan. Biasanya kurang dari 10.000 kata. Kedua, alur cerita sederhana, lurus, dan hanya memiliki satu konflik pokok. Ketiga, tokoh. Jumlahnya sedikit dan karakter tokoh tidak digambarkan secara mendalam atau menyeluruh. Keempat, latar. Terbatas pada satu waktu, tempat, atau suasana tertentu saja. Kelima, dampak cerita. Membawa kesan atau pesan moral bagi pembaca setelah membacanya. Keenam, selesai cepat. Kisah dimulai dan berakhir dengan jelas. Di langkah-langkah membuat teks. Yang pertama, tentukan tujuan dan topik. Pastikan topiknya jelas dan mudah dipahami kedua belah pihak. Kedua, susun struktur teks. Yang ketiga, gunakan kaidah bahasa yang tepat.
Yang keempat, kembangkan isi secara seimbang. Kelima, tulis secara lengkap dan jelas. Terus kalau teks cerpen, langkah-langkahnya apa ya? Oke, yang pertama ada tentukan ide dan tema. Pilih gagasan pokok, contoh persahabatan, kejujuran, perjuangan, atau kasih sayang. Kedua, buat kerangka unsur intrinsik. Ketiga, kembangkan alur secara berurutan. Keempat, pilih sudut pandang. Kelima, tulis draft awal. Keenam, perbaiki dan sempurnakan. Oke, sekian itu adalah singkatnya dari teks cerpen dan teks negosiasi. Kiranya pembelajaran singkat kita pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita cerna dengan baik. Walaupun singkat, tapi itu sangat jelas. Terima kasih.